Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca firman Tuhan di pagi hari ini tertulis dalam Lukas 7 ayat 9b. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Lukas 7 ini, mulai dari ayat yang pertama, kita disuguhkan dengan sebuah kisah yang menarik, di mana seorang perwira Romawi dikenal dengan kebaikan hatinya yang turut memberikan sumbangsih dalam setiap pembangunan rumah ibadah bagi orang Israel. Suatu ketika seorang hamba atau prajurit dari perwira ini mengalami sakit keras. Maka si perwira yang mendengar bahwa ada seorang yang punya kuasa, yaitu Yesus, mampu menyembuhkan penyakit apapun, maka dengan yakin dia menyuruh para hambanya yang lain untuk memberitahukan kepada Yesus agar kiranya Yesus berkenan menyembuhkan hambanya itu. Ketika Yesus mendengar, maka Yesus bergegas untuk memberikan pertolongan dan menyembuhkan hamba dari perwira tersebut. Namun si perwira ini menyadari akan kekurangannya, akan kerendahannya di hadapan Yesus. Maka dia segera menjumpai Yesus dan mengatakan, "Guru, engkau tidak perlu datang untuk menemui hambaku itu. Aku yakin jikalau engkau mengatakan seuntai kata, satu kalimat menyatakan supaya hambaku itu sembuh, aku yakin dia akan sembuh. Sebagaimana aku yang memiliki bawahan, ketika dia kuperintahkan, dia akan turut. Demikian juga aku yang punya atasan. Ketika dia memerintahkan aku akan turut. Dan sekarang perintahkanlah agar kiranya hambaku itu sembuh." Demikianlah dikatakan sang perwira kepada Yesus. Ini merupakan sebuah hal yang sangat menarik bagi Yesus. Karena apa? Justru orang yang bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, memiliki pengenalan yang sangat dalam, memiliki pemahaman yang sangat dalam tentang perbuatan Kristus. Sehingga dengan kagumnya Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Orang Israel yang telah merasakan kasih Tuhan pun tidak pernah mengucapkan kata yang demikian. Namun si perwira ini, sekalipun dia punya pangkat, punya jabatan, tapi begitu dia bertemu dengan Yesus, dia menyadari akan kerendahannya. Dia menyadari akan ketidakberharganya dia di hadapan Tuhan. Bahkan jabatannya sebagai perwira pun dia anggap tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Yesus Kristus. Dan dia siap tunduk, siap takluk akan perintah daripada Yesus. Makanya dia katakan, "Perintahkanlah, maka hambaku itu pasti akan sembuh." Dan terpujilah Tuhan ketika Yesus melihat iman yang luar biasa itu. Begitu Yesus katakan supaya dia sembuh, maka hamba dari perwira itu pun mengalami kesembuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sejak kecil sudah diperkenalkan tentang kasih Yesus. Sejak sekolah minggu kita sudah menerima ajaran tentang siapa dan bagaimana kuasa daripada Yesus itu. Sekarang, di tengah badai pergumulan yang berat, mampukah kita seperti perwira ini
Sekalipun dia hanya mendengar tentang Yesus, tapi dia langsung percaya dan mengimani di dalam Yesus ada kesembuhan. Bagaimana dengan kita? Sanggupkah sekarang kita mengimani bahwa di dalam Yesus ada sukacita, ada kesembuhan, ada berkat, ada jalan keluar dan solusi bagi setiap persoalan kita? Sanggupkah kita mengimani dengan tulus bahwa jikalau Yesus yang bersama dengan kita, maka kita akan diberi kasih dan juga segala yang terbaik? Jikalau kita punya iman seperti perwira ini, maka Tuhan pun akan mengabulkan apa yang kita inginkan, sebagaimana Tuhan mengabulkan keinginan si perwira ini. Jangan pernah membawa pangkat kita kepada Tuhan. Jangan pernah membawa jabatan kita kepada Tuhan, apalagi membawa apa yang kita miliki. Namun sebaliknya, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Datanglah kepada Tuhan dengan pemahaman, aku ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Maka perintahkanlah saya Tuhan, ajarlah saya Tuhan melakukan kehendak-Mu. Karena saya tahu di dalam nama-Mu lah, di dalam kuasa-Mu lah, segala yang terbaik, segala jawaban doaku pasti akan Engkau jawab. Demikianlah pengakuan iman kita. Jikalau kita mampu mengimani yang demikian, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita akan mendapatkan segala yang kita inginkan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang memerintahkan, mintalah apa saja. Jikalau kita meminta, maka biarkanlah Tuhan memberikannya seturut dengan kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang memberikan kekuatan kepada kita sebagai pelengkap dari nats di pagi hari ini, kita baca dari Matius 21 ayat 22, dikatakan demikian, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, di dalam nama Yesus kita akan menerimanya. Terpuji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar sabda-Mu. Kami rindu jamahan dan pertolongan Tuhan bagi kami, sebagaimana Engkau menolong hamba dari perwira yang ada dalam perikop di pagi hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dengan iman kami percaya segala yang terbaik pasti akan Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.